Sampurasun, oke, mesin Honda GL 100 dari Palembang ya, ini GLK 100. Ini kendalanya seperti yang tadi kita dengar, suaranya berisik di bagian kopling ya. Dan untuk bagian atas atau blockhead itu cenderung halus malah ya. Kemudian ngebul juga ya. Terus ada rembes di bagian bawah cukup banyak. Dan untuk GLK memang sudah CDI bawaannya ya. Bloknya seperti ini. Untuk mur tutup blockhead terbuka seperti ini, jadi bukan yang tertutup. Ini juga sudah disambung. Oke, langsung aja kita bongkar. Untuk kondisi bagian dalam head seperti ini, cukup kotor, tapi nanti kita bersihkan. Noken asnya cenderung masih mulus dan ini masih ori bawaan ya. Dan tentu saja masih pakai Boss. Dan ada beberapa lem yang nempel ya, agak belepotan di sini. Kemudian untuk pelatuk InX ini masih bawaan dan masih mulus kondisinya. Kemudian untuk rumah pen pelatuk juga masih bagus. Dan ini motor sepertinya jarang dibongkar ya, karena memang kata yang punyanya ini motor warisan dari orang tua. Bisa dilihat bekas milling pabriknya masih ada ya, pola silangnya masih ada. Jadi ini sebetulnya mesinnya masih jarang dioprek ya, jarang masuk ke bengkel. Untuk kondisi piston ini bagus sih sebetulnya. Baretnya minim dan kayaknya ini pistonnya baru diganti sih ya, kemungkinan. Dan untuk silinder pistonnya juga masih mulus sih. Kemungkinan ngebul dari yang lain ya. Mungkin seal clamp atau Boss clamp atau mungkin packing blok pistonnya rembes. Nanti kita cek lagi lah. Untuk bagian magnet kondisinya seperti ini, cukup kotor. Dan ini magnetnya bekas pukulan ya. Dan karet penahannya sudah habis semua. Tapi yang penting magnetnya masih nempel sih. Ini magnetnya ori, blok koplingnya ori, spoolnya ori. Dan terlihat juga bearing crook as ini terlihat baru ya. Dan untuk putaran crook as juga terlihat cukup center sih segini mah. Atau enggak sih, enggak center. Untuk gigi crook as juga sudah habis ya. Dan ini tidak bisa geser kiri kanan. Ini kemungkinan rumah bearing crook asnya sudah diperbos atau mungkin diganjal atau mungkin si bearing crook asnya kegedean karena pakai yang palsu. Nah, ini bagian yang paling menarik, bagian kopling. Bagian kopling kotor dan bisa dilihat gigi primer terlihat baru juga dan suara yang berisiknya itu dari sini. Ada suara krek 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 ya. Ini tidak bisa geser kiri kanan. Nanti kita cek apakah sudah diperbos atau mungkin diganjel. Untuk bagian tengah crankcase seperti ini kondisinya. Kotor sudah pasti. Bagian crook as bisa dilihat bekas gerinda, mungkin terlalu menonjol ya si bagian pen. Dan stang pistonnya juga terlihat baru ganti ya, mereknya Aspira. Untuk gigi transmisi, ring-ringnya ada sebagian yang bukan seharusnya. Ini diganjal dua. Ini bukan pada tempatnya. Dan untuk bagian crankcase, bagian magnet, ini masih cukup bagus sebetulnya, cuman sudah dititik. Dan untuk yang di bagian kopling ini susah dicabut. Dan crook as juga sedikit geol sih ya. Ternyata rumah bearing crook asnya masih bawaannya sih, cuman di titik ya, dilukai jadi supaya nggak longgar. Padahal sebetulnya untuk CB dan GL itu memang harus ada toleransi geser kiri ke kanan ya. Dan untuk bearing yang toleransinya rapat itu baru ada di GL Pro, Neotech dan Mega Pro dan Tiger ya.
Kemudian dikasih ganjal juga kawat seperti ini. Ada yang terlewat, ternyata bearing kruk as kiri kanannya di las titik ya. Ini bekas las juga. Kemudian yang magnet juga di titik nih, di las. Oke, mesin sudah dibersihkan, dan untuk crankcase seperti ini kondisinya sudah bersih ya. Kemudian untuk bearing rumah kruk as yang kemarin di titik ya, sekarang sudah di perbos kiri kanan. Ini hasil perbosnya halus ya. Awalnya mau pakai bearing tiger tapi nggak jadi, lebih baik pakai bearing bawaannya. Tiger kan ukuran 72, untuk GL CB itu 68. Bearing rasio transmisi juga diganti semua. Ini mereknya Naci, FAG, TWB. Ini baru semua bearing rasio transmisinya. Kemudian untuk kruk as, ini saya belikan yang baru ya. Ini mulus, center, stang kruk asnya juga baru, merek Federal. Gigi kruk as baru, center kiri kanan ini benar-benar masih mulus. Karena bawaan kruk asnya ternyata setelah dicek, yang pertama yang terlihat sudah digerinda seperti ini. Walaupun memang tidak ada efek ya ke depannya, paling cuman geter aja karena kurang balance ya. Tapi yang jadi masalah ini nih, ininya sudah dipukul, sudah melar. Ini juga sama, dua-duanya ya. Lebih baik diganti karena biayanya lebih murah daripada memperbaiki kruk asnya. Kemudian untuk rasio transmisi juga ternyata bawaannya rompal ya. Hampir semuanya rompal. Ini rompal, ini yang paling parah nih. Ini rompal. Ini juga sama, ini juga sama. Kalau beli satuan itu harganya 50 ribuan. Ini rompalnya ada sekitar 5 gigi. Jadi 5 kali 5 250 ya, mendingan beli yang second aja ya. Ini saya belikan rasio transmisi GL Max. Ini masih mulus ya. Nggak ada rompal. Ini tinggal dipasang. Sekarang bagian kopling ada beberapa part yang diganti. Sudah pasti pompa oli karena bawaannya itu sudah jelek ya. Ini bawaannya. Ini diganti menggunakan pompa oli ori VR. Dan karena GL100 CDI sudah menggunakan RPM ya, jadi menyatu dengan pompa oli. Megaprox juga sama. Ini tidak PNP karena asnya itu lebih besar ya. Ini bawaan as pompa oli VR seperti ini, kecil ya. Ini kurang lebih 7 milian. Dan ini as pompa oli bawaan GL100 CDI atau Mega Pro. Ini ukurannya lebih besar, jadi harus dibubut dulu. Dan kalau mau dibubut, cari tukang bubut yang bagus ya, karena ini bahannya bukan main-main. Ini kerasnya luar biasa. Jasa bubutnya juga agak lumayan, tapi ini sudah bisa digunakan ya, sudah PNP. Kemudian untuk gigi primer ini juga diganti. Ini menggunakan ori copotan ya, GL CB sama, ukuran 18. Ini suaranya halus ya. Kita bandingkan dengan bawaan atau bawaan mesinnya sebelum dibongkar ya. Ini lokal. Kita langsung pasang. Kita bedakan suaranya. Oke. Sudah jelas terdengar ya. Dia lebih berisik ya. Untuk kepresisiannya agak cukup jauh ya. Ini kurang presisi, ada agak longgar sedikit dibandingkan dengan ori copotan. Ini hampir tidak ada, tapi ada sedikit. Kemudian untuk plat gesek juga sudah diganti. Kemudian hose kopling juga sudah diganti beserta karet koplingnya. Seperti ini hasilnya.
Ini tinggal pasang aja. Oh ya, ini juga diganti rotor pompa oli karena bawaannya belah ya di sekitar sini, karena kemungkinan membuka baut rotor pompa olinya dipukul jadi belah. Sekarang bagian magnet. Untuk magnetnya sendiri, karena kemarin sebelum dibongkar kan si karetnya, karet penahan magnetnya itu pada copot ya. Ini karena kemungkinan ketika membuka magnet dipukul atau dicungkil ya. Ini sudah saya lem menggunakan lem besi, jadi supaya magnetnya tidak awur-awuran ya. Kemudian ini saya modif juga untuk tracker pencabut magnetnya, bukan menggunakan grand lagi ya. Karena ini sudah selek, jadi nanti kedepannya ini menggunakan tracker Yamaha. Jadi saya buatkan lubang drat 2 nih untuk bisa memakai tracker magnet Yamaha seperti ini. Ini bagusnya diganti sih ya, ini udah penyon-penyon. Tapi untuk daya magnetnya sih masih bagus. Nah, ini untuk blok magnetnya sudah di coating juga ya. Untuk pulser sudah saya modif menggunakan pulser Yamaha. Untuk cara pemasangannya sudah saya buatkan di video terpisah ya. Spoolnya masih bawaan karena spoolnya masih sangat bagus ya. Ini spoolnya ori. Sekarang untuk bagian head, untuk pelatuk klep INX baru ya. Untuk sittingan klep INX juga baru diganti karena bawahnya sudah dalam. Kemudian bos klep INX juga baru karena sudah oblak. Ini tinggal pasang aja. Untuk lubang porting juga sudah dibersihkan dua-duanya. Pelatuk klep karena bawaannya sudah ori dan masih bagus. Noken as bearingnya diganti. Noken asnya ori ternyata. Ini merek bearingnya NSK, buatan Jepang. Dan untuk piston masih ukuran bawaannya ya, OS 125, tapi tidak di quarter, hanya di hun. Ini hasil huningannya. Pola silangnya bagus ya. Ini sudah bersih, tinggal pasang. Jadi untuk bawaannya ini memang terlalu rapat, jadi tinggal di hun aja. Lidah tensioner baru, kemudian yang lain-lain juga mana? Nah, ini baut blok yang panjang juga baru ya, karena bawaannya sudah jelek. Sebelum mesin kita nyalakan, kita lihat dulu kondisi suara mesin sebelum dibongkar ya. Ini dia. Kita besarkan dulu langsamnya
CDI sudah terpasang. Oke, itu dia hasil peremajaan mesin Honda GL 100 CDI ya dari Palembang. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.